segala pujian syukur hormat bagi Engkau atas kemahadahsyatannya Engkau, atas luar biasanya Engkau Bapa, yang oleh kasih rahmat dan anugerah-Mu Engkau meninggalkan kealahan-Mu, Engkau turun ke tengah-tengah dunia bagi kami manusia yang berdosa, sehingga kami boleh dilayakan mendapat kesetaraan dengan 12 suku bangsa pilihan, dan kami ini bangsa kafir yang boleh mendapat belas kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebab itu Bapa, bebaskan kami, lepaskan kami, biarkan roh kami dengan sukacita untuk memuji-muji dan memuliakan Engkau Bapa, bahkan teristimewa untuk mendengarkan sabda firman. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua, suci kuduskan kami, layakkan kami Bapa, sehingga ketika kebenaran firman-Mu disampaikan, biarlah Bapa kehendak-Mu yang cari. Jangan biarkan hamba-Mu melayani untuk mencuri kemuliaan-Mu Bapa. Jangan biarkan hamba melayani karena merasa punya potensi, punya kemampuannya, tapi biarlah hamba dapat melayani karena belas kasih dan kemurahan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, suci kuduskan tempat ini, layakkan tempat ini Bapa, biar saat firman-Mu diturunkan, semua kami boleh mendapat perhatian yang sama daripada Engkau Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat Bapa di surga. Dan semua kita siap untuk mendengarkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima Tuhan, puji nama Tuhan. Mengapa sekalipun kondisi cuaca yang ada, tapi kita tetap berpegang pada janji firman Tuhan. 2, 3, 4 orang di mana di situ ada Allah. Amin. Saya ingat tadi komentar dari puji-pujian apa ya, padahal kalau disertai dengan rasa cukup, sudah cukup. Kita artinya tidak melihat kepada kehidupan orang lain, tapi kita lihat pada diri kita. Yang penting saya di gereja sudah, istri saya, anak saya, keluarga, pada yang cukup, sederhana saja. Amin. Kalau kita, aduh, ini orang tidak banyak datang, ini kursi kosong-kosong ya, pikir bagaimana? Karena ini Tuhan punya. Biar saat dan waktunya Tuhan yang akan menarik mereka. Amin. Puji Tuhan. Dan pertama-tama dari depan sini kami mengucap syukur dan terima kasih banyak kepada Tuhan karena kami masih diberi kesempatan untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan yang ada. Biarlah segala puji syukur bagi Tuhan dan terima kasih Bapak Gembala, Bapak Saudara bersama Ibu, dan selalu dalam doa kami keluarga terus diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga biarlah Bapak dengan Ibu terus menolong-nolong kami semua, memiliki hati seorang Bapak untuk terus merangkul kami semua yang ada di tempat sini. Puji nama Tuhan. Kesempatan ini saya akan mengajak kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam kitab Yohanes. Dari firman ini sudah sering kita dengar, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Roh Kudus itu sangat kaya dan berlimpah-limpah. Hari ini ayat yang dibawakan oleh Bapak Gembala, saya akan melanjutkan, siapapun melanjutkan, tetapi ada hal-hal yang baru yang tersingkap dan tersirat keluar terus. Itulah kekayaan Roh Kudus. Tinggal bagaimana kita yang membuka hati dan mau untuk menerima. Puji Tuhan. Saya akan membawa kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan yang boleh dapat untuk menolong saudara dengan saya menguatkan karena dalam pengikutan kita kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan tidak semudah kita menarik telapak tangan, tidak segampang. Dalam 1 Yohanes berapa dikatakan bahwa firman Tuhan itu tidak terlalu berat untuk dilakukan, tapi fakta membuktikan keadaan hidup itu sudah kita tidak perlu punya. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya akan mengajak kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yohanes 15. Kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur yang benar. Amin. Mungkin ayat ini kita sudah pernah baca sekali lagi dari kecil, remaja sampai ke keluarga, tapi itulah firman Tuhan. Kita akan lihat sama-sama firman Tuhan dalam kitab Yohanes 1:15 ayatnya yang ke 1 sampai
8. Namun akan ada beberapa hal yang kita bahas di sini. Baik, kita lihat sampai sejauh mana iman kita kuat di dalam Tuhan atau tidak. Kita akan baca bersama-sama dalam firman Tuhan. Baik, saya bisa mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mati firman Tuhan. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Berikutnya, pokok anggur yang benar. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap bangkit padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap bangkit yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuat keluar dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampurkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Mu dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati ya, Mas. Luar biasa firman Tuhan ini. Kalau kita lihat secara sepintas, itu pernah saya baca, saya lupa. Saya sudah pernah baca, itu biasa. Tetapi ketika kita betul-betul dalam pergumulan, ketika kita betul-betul siap diri, maka firman itu akan ada hal yang baru. Amin. Kita lihat firman Tuhan dikatakan di sini bahwa pokok anggur yang benar. Dalam pola tabernakel terkenal pada tongkat Harun yang bertunas. Amin. Firman Tuhan pada pola tabernakel, pembacaan kita ini terkenal pada tongkat Harun yang bertunas. Kalau kita mau bilang tongkat Harun yang bertunas, kita lihat dalam pola tabernakel di sini. Ini halaman. Amin. Setelah kita percaya Tuhan, kita masuk, kita akan mendapat beberapa peralatan di sini. Selain meja roti, misbah rupa, bahkan di sini juga ada kanil. Tetapi kita akan melangkah lagi, karena terkenal pada tongkat Harun yang bertunas. Posisinya ada di tempat Maha Kudus. Amin. Tongkat Harun di dalam tampuk perjanjian. Dalam tampuk perjanjian ini ada 3 peralatan. Di sini ada buli-buli emas. Di sini ada 2 lubang, bahkan di sini ada tongkat Harun yang bertunas. Buli-buli emas ini berbicara tentang iman. 2 lubang berbicara tentang kasih. Itulah ke-10 firman Tuhan. Bahkan tongkat Harun berbicara tentang pengharapan, iman, harap, dan kasih. Kita tahu berbicara tentang takut. Inilah puncak pertemuan mempelai pria dengan mempelai wanita, adalah pribadi gereja, saudara dan saya. Kita akan berjumpa dengan pribadi Yesus, Allah yang hidup. Ketika tabir dibuka, ketika Yesus mati, maka tabir ini terbuka. Di sinilah perjumpaan bagi gerejanya, saudara dan saya sebagai bangsa kafir. Kita di luar dari perhitungan 12 suku yang dipilih Tuhan. Tetapi karena kekerasan hati bangsa Israel, maka disitulah saudara dengan saya bagaikan pohon yang dicangkok pada pokok anggur yang benar. Amin. Dan hari ini kita melihat bagaimana kita sebagai pokok anggur yang benar. Kita ini sudah dibilang Kristen rohani, Israel rohani, Kristen. Kita ini sudah bangsa kafir yang hanya mendapat belas kasih dan kemurahan. Karena bicara tentang taubat ini pengharapan. Amin. Pengharapan saudara dengan saya, ada iman, harap kasih. Itulah 3 hal yang akan dilengkapi bagi gereja Tuhan yang mempelai wanita.
bersaudara dengan saya, dan akan bersanding dengan Yesus Kristus yang adalah mempelai wanita. Amin. Mari kita lihat. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa obat Harun posisi dalam tabut perjanjian. Amin. Mari Injil Yohanes di dalam susunan tabernakel, Yesus diwujudkan sebagai anak Allah. Amin. Karena ada empat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius penampilan Yesus sebagai raja, Markus Yesus sebagai hamba. Dalam kitab Lukas, Yesus sebagai anak manusia. Dalam kitab Yohanes, Yesus sebagai anak Allah. Makanya dalam ayat bacaan kita di sini dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah beusahanya. Artinya dia menyadari diri sebagai anak Allah. Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Amin. Yesus diwujudkan sebagai anak Allah. Berbicara tentang tabernakel, saya bersyukur tadi ada satu pujian awal kita menyanyi, dikatakan surga bumi menyembah Tuhan. Amin. Surga bumi menyembah Tuhan. Tabernakel dihadirkan di tengah-tengah dunia. Bagaimana untuk menghubungkan bumi dengan surga, yang berarti di dalamnya itu bagaimana dengan gereja Tuhan. Itulah kehidupan saudara dengan saya. Sekarang surga dengan bumi memuji Tuhan, tetapi bumi yang mana? Makanya kenapa ada perjalanan bangsa Israel, ada kemah, sengaja dengan cara Tuhan menciptakan itu supaya Tuhan bertemu dengan gereja Tuhan yang itu di dalam tabernakel itu. Itulah orang-orang suci, itulah orang-orang kudus. Amin. Itu di perjalanan bangsa Israel. Tetapi ketika Yesus datang di tengah-tengah dunia, maka kemah itu dibongkar. Dan kehidupan saudara dengan saya ada kemah Allah yang sesungguhnya. Amin. Kita ini hanya sebagai perantara bagaimana Tuhan bisa hadir di dalam kehidupan saudara dengan saya. Ini jelas firman Tuhan. Ini ingatkan saudara dengan saya. Mari kita lihat dalam bacaan ini ada dua kali Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah penerusannya. Ayat yang ke-1. Sementara ayat yang ke-5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah nanti-nantinya. Amin. Hubungan pertama Yesus dengan Allah Bapa di surga, hubungan yang kedua bagaimana Yesus dengan saudara dan saya. Ini yang kita lihat bagaimana dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Bagaimana? Amin. Nah, kalau tubuh yang pertama, tempat kediaman Allah yang pertama, itu kita masih berada di jemaat Taurat. Yesus, dan bagaimana Allah hadir di tengah-tengah gerejanya, harus dibentuklah kemah penghubung antara surga dengan bumi, supaya Tuhan berjumpa dengan gerejanya di dalam tabernakel dengan orang-orang kudusnya. Amin. Terlihat ini hubungan. Tuhan akan berjumpa dengan orang-orang kudusnya. Karena di luar ini tempat di mana dunia, tempat di mana orang tidak akan mengenal pribadi Yesus. Tetapi ketika saudara dengan saya kita mulai masuk, di sini kita sudah beriman, kita percaya kepada pribadi Yesus. Dalam empat Injil, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga pribadi dengan tiga pintu. Itulah pribadi Yesus yang saudara dengan saya yakin, sehingga kita bisa percaya, kita masuk dan kita bisa berjumpa. Ini peristiwa yang terjadi pada zaman perjalanan bangsa Israel. Tetapi ketika Yesus datang, sudah tidak ada lagi tabernakel. Secara fisik, oke, mungkin kita baca dari sejarah ke sejarah ada alat-alat yang disimpan, tapi itu tidak seberapa. Tetapi yang terpenting bagaimana hubungan pribadi saudara dengan saya dengan Tuhan. Itu lebih penting. Bangsa Israel di daerah muslim yang ditemukan benda-benda bersejarah, silakan sah-sah saja. Tapi apa artinya kita dapat barang-barang begitu tapi hubungan pribadi dengan Tuhan tidak ada. Mari kita tahu bahwa kehidupan saudara dengan saya ini adalah tubuh kita ini adalah tempat berdiamnya Roh Allah. Amin. Dalam Wahyu 21 ayat 25
yang bagaimana datang untuk beribadah dan memuji Tuhan, untuk dapat hadirat Tuhan. Mari, tubuh orang percaya disebut bait Allah. Amin. Tubuh orang percaya. Mari, karena ini konteksnya kembali pada tongkat harum yang ada di dalam tempat Maha Kudus. Ini perjumpaan antara Allah dengan jemaat Tuhan. Jadi tubuh ini memang kita harus perhatikan. Amin. Ya, firman ini keras, tajam, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus. Siapa yang mempersilahkan di dalam gereja sini? Manusia atau Tuhan? Kalau manusia berarti firman itu hantam biasa-biasa saja. Tapi kalau Tuhan, ya semua kita harus dapat porsi yang sama. Mari, tubuh orang percaya disebut bait Allah. Amin. Kalau bait Allah, mari kita jaga baik-baik. Bagaimana menghubungkan antara bumi dengan surga? Sementara bait Allah ini kita masukkan barang-barang yang tidak baik. Tangan yang baik mengikuti Tuhan, tapi sebentar keluar maaf kata makan pinang sini. Kalau sekali lagi saya bilang buah pinang tidak ada masalah, sini tidak ada masalah, tapi kampung ini tidak ada masalah. Tahu tuh? Ketika Adam ayah Hawa ditipu ular Tuhan tutup. Mulai hari ini makanan adalah debu tanah. Kira-kira kamu dibuat dari apa itu? Kira-kira kamu dibuat dari apa itu? Sadar tidak sadar, seolah kita juga ikut bagian dari iblis, dari ular untuk makan makanan yang sudah Tuhan sudah tutup di dalam kita. Tubuh orang percaya dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu di sini adalah tubuh. Bagaimana tabernakel dibangun untuk mempertemukan antara surga dengan bumi, ketemu dengan manusia. Demikian juga kehidupan saudara dengan saya. Bagaimana surga dengan bumi dalam kehidupan kita. Roh Allah mau masuk di gereja, tapi aduh saya mau masuk tapi dia di gereja dia haleluya, tapi sekali dulu haleluya. Ini lancar. Sekarang lancar cara lancar, ini kan susah. Mari, ini penting. Karena tubuh kita ini, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Allah diam di dalam tabernakel. Bagaimana bangsa Israel masuk di sini? Di sinilah Allah akan berhadirat. Bagaimana surga dengan bumi dipertemukan dengan tabernakel. Demikian juga dengan kehidupan saudara dengan saya. Tuhan akan datang. Kami manusia ini akan dipertemukan dengan Bapa di surga. Ketika Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana Roh Allah mau ada dalam kehidupan saudara dengan saya? Tapi kalau kita tidak jaga tubuh ini dengan baik-baik, dengan benar. Mari. Apa yang dimaksud dengan kamu adalah bait Allah? Pribadiku. Amin. Bait Allah dapat juga dikatakan sebagai bangunan di mana bangsa Israel yang mengusulkan kehidupannya sepanjang waktu. Bait Allah itu bicara tentang tabernakel sepanjang waktu 40 tahun namanya. Mereka perjalanan keluar dari Mesir. Bagaimana ada perjumpaan Tuhan ketemu. Mari mereka mempersembahkan korban bagi Allah dalam tabernakel. Mereka sedang mempersembahkan korban bagi Allah. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika Yesus datang, kita juga mendapat belas kasih dan kemurahan Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh ini sesuai dengan kitab Roma 12 ayat 1. Hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Amin. Itu juga sedang kita persiapkan. Ya kadang-kadang siapapun kita tegur orang, tapi kadang-kadang kita juga, amin, mempersembahkan tubuh yang benar. Hendaklah kamu mempersembahkan tubuh yang benar. Amin. Bagaimana dalam perjalanan hidup kita, benar atau tidak? Kudus, sesuatu yang kudus. Karena tanpa kekudusan tidak semua akan melihat Allah. Saya selalu kasih ingat teman-teman saya, orang tidak pernah bosan-bosan di orang. Nih, kasihan kamu kok masih mau kopi, pinang, rokok, macam satu paket. Aduh, apa?
saya mau harus, tapi susah sekali, berat. Manusia saya mau katakan bertobat dalam nama Yesus. Jangan pernah mengambil kelemahan manusia kita. Karena ketika kita diingatkan, aduh saya dilema hati, kita tidak sedang menghargai korban Kristus di kayu salib. Seolah-olah korban itu biasa-biasa saja, sehingga kita tapi ya sebatas kita yang hargai, mau lakukan tidak nanti berusaha dengan Tuhan. Yang penting bagi saya sudah menyampaikan. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam bacaan ini. Sekali lagi, Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Amin. Yesus menyatakan diri 2 kali sebagai pokok anggur yang benar, dan ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Amin. Mari kita lihat dalam nubuatan yang sudah dibuat dalam kitab Yesaya 5. Mari teman-teman, kita lihat dalam kitab Yesaya 5, nubuatan tentang pokok anggur. Kenapa ini sampai terjadi? Yesaya 5 ayatnya yang ke-7. Yesaya 5 ayat yang ke-7. Ini nubuatan. Yesaya 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Amin. Ialah kaum Israel. Israel yang jasmani di sana, tetapi kami juga bagian dari Israel rohani yang sama. Kita ini juga adalah kebun anggurnya Tuhan. Dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara dengan saya, sebagai Israel rohani, ada hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing, di mana Dia menyatakan bahwa Tuhan menantikannya keadilan, tetapi yang ada hanyalah kelaliman. Kelaliman ini apa? Satu kekejaman. Ini kekejaman. Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Bagaimana kita menjadi pokok anggur? Yesus sendiri menjadi pokok anggur. Bagaimana kita menjadi ranting yang mau menyatu dengan pribadi Yesus? Kita ini adalah bangsa kafir yang hanya berbelas kasihan dicangkokkan kepada pribadi Yesus. Tetapi yang Tuhan cari, bagaimana dalam kehidupan saudara dengan saya ada keadilan. Ini terjadi biasa kepada seorang pemimpin. Merasa bos sebagai atasan, mau semena-mena buat sesuatu kekejaman. Dia mau membuat sesuatu kekejaman dan tidak mau menghargai orang di bawah. Bahaya. Ini juga bagian dari orang-orang fasik. Sekalipun sebagai anak Tuhan, mau menjadi majelis, sebagai gembala, sebagai apapun mana, Tuhan membutuhkan satu keadilan untuk kita, untuk bisa menyenangkan orang lain. Amin. Ini yang Tuhan sedang butuh dari bangsa Israel. Dikatakan dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada kebenaran. Ini kebenaran yang Tuhan mau juga dari kehidupan saudara dengan saya. Amin. Sama seperti kitab Roma pasal 1 ayat 12, kalau engkau persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang benar. Tuhan membutuhkan kebenaran dalam kehidupan saudara dengan saya. Tapi kadang-kadang, sudah nanti akan korban itu maju rame-rame, air mata jatuh, ingus semua. Tuhan sedang membutuhkan kebenaran. Mari. Amin. Mari hati ini kita buka, hati ini kita jangan keraskan hati, supaya tersimpan di hati kita ada kelaliman dan ketidakbenaran. Ini yang Tuhan sedang membutuhkan. Makanya dikatakan di sini di dalam kitab bacaan kita tentang pokok anggur yang benar itu. Tuhan mau membersihkan saudara dengan saya, tapi Tuhan pastikan dulu, karena nubuatan bagi bangsa Israel itu sudah sangat jelas. Mari bicara tentang kelaliman juga, gambaran daripada kehidupan orang-orang yang sudah tahu firman tapi tidak mau mematuhi.
Akhirnya mau jalan sembarang-sembarang. Jangan kali itu kadang-kadang kita naik mobil, kendaraan, sudah tahu lampu-lampu stop, tapi hantam terus. Warna merah kok pergi hantam, selesai. Ini juga menunjukkan satu ketidaktaatan kita pada kebenaran. Nanti di gereja tuh, malaikat terang skala juga. Tetapi ketika kita ada di luar, mari, ini juga bagian dari gambaran daripada orang-orang fasik. Kelaliman, terus ketidakbenaran. Ini juga bagian ciri-ciri dari orang fasik. Coba kita lihat kembali dalam kitab Mazmur. Kita lihat dalam kitab Mazmur 10. Kitab Mazmur 10 ayatnya yang ke-1, yang kedua, ketiga. Saya akan baca dari depan sini. 3 ciri-ciri orang fasik. Ini nubuatan yang masih bagian dari bangsa Israel yang Tuhan menghendaki suatu hal yang baik tetapi yang dilakukan lain. Ayat yang pertama, Mazmur 10 ayat yang kedua ya. Karena congkak orang fasik giat membunuh orang yang tertindas. Ini orang fasik. Terus mereka terjebak dalam tipu daya mereka, rancangan. Hal yang pertama, karena congkak orang fasik. Yang kedua, ayat yang ketiga, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Hati-hati, kita yang memuji-muji diri, merasa lebih daripada orang lain. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang loba mengutuki dan menista Tuhan. Yang ketiga, dalam ayat yang keempat, 4b dikatakan, Allah tidak akan menutup, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Ayat 4, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Seolah-olah Allah itu tidak ada, jadi dia buat segala sesuatu, Allah tidak akan menuntut. Itulah seluruh pikirannya. Ini hampir sama seperti kejadian yang ada dalam 2 Timotius 3, keadaan manusia di akhir zaman. Allah itu sudah tidak ada, ibadah itu tidak terlalu penting. Mari, nubuatan tentang tongkat Harun atau pohon anggur, ini nubuatan tentang Bani Israel. Amin. Nubuatan tentang Bani Israel, bahwa tentang Bani Israel sebagai kebun anggur Tuhan, sebagai kebun anggur Tuhan yang tidak bisa kita bersama kamu bicara. Inilah cara Tuhan. Amin. Karena dalam perjanjian lama kita tahu bicara tentang pokok, tentang kebun anggur atau pokok anggur dipakai sebagai kiasan Israel yang sangat diperhatikan oleh Allah. Amin. Ini satu kiasan, suatu gambaran bagaimana Allah begitu memperhatikan bangsa Israel sehingga membuat suatu kiasan sebagai pohon anggur yang diperhatikan oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi? Tidak menghasilkan buah. Ini satu kiasan. Allah begitu perhatian, begitu peduli bagi bangsa Israel. Makanya ketika mereka begitu keras hati, maka Tuhan lebih tertarik bagi saudara dengan saya. Kita ini bangsa kafir. Karena Israel menolak kemurahan Tuhan, maka disitulah saudara dengan saya. Kami sebagai di luar daripada 12 suku, kami yang mendapat belas kasihan. Amin. Dan kami ini sudah yang dibilang Israel rohani akhir zaman atau gereja hujan akhir. Mari kita lihat dalam kitab Hosea 10. Kita lihat dalam kitab Hosea 10. Dalam kitab Hosea 10 ayat yang pertama. Ketika Israel 10 ayat yang pertama,
Israel adalah pohon anggur yang riuh tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Israel adalah pohon anggur. Ini gambaran. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan sudah memilih mereka? Tuhan begitu perhatikan, tetapi dalam perjalanan semuanya berubah. Dikatakan di sini bahwa makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah. Ada penyembahan yang lain, tidak fokus kepada pribadi Allah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Inilah yang menyebabkan. Padahal Israel perhatikan Allah. Amin. Demikian juga dengan kehidupan saudara dengan saya. Amin. Kira-kira ini Tuhan sedang perhatikan, Tuhan peduli. Tapi kadang-kadang kita yang bikin kita punya suka-suka malas-malas. Banyak berhala-berhala ini. Aduh, HP ini bikin semua sampai lama-lama kayaknya sekarang nanti kalau mata menyala terus sampai. Ini bagian sakit tidak sadar berhala. Ya, kita memang betul baca, lihat, karena seolah kita memiliki kesibukan lain untuk apa? Mari, akhirnya bisa membuat Tuhan jauh daripada kehidupan saudara dengan saya. Yang pada akhirnya tidak menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki. Karena ini sudah sangat jelas, Israel adalah pohon anggur yang riuh, dia tumbuhnya yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak diberkati, makin banyak ditolong, tapi makin juga hidup dalam melakukan hal yang tidak sesuai dengan Tuhan tidak mau. Dibangun apa? Mesbah, kubu-kubu, pertahanan. Makin baik tanahnya, makin subur, makin banyak dibuatnya tugu-tugu berhala. Mari, ini yang menjadi perhatian untuk kita hari ini. Bagaimana supaya kehidupan saudara dengan saya siap untuk dipangkas bagaikan ranting-ranting itulah berhala-berhala, ranting-ranting itulah keinginan-keinginan, hal-hal yang kadang-kadang membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Ini ranting-ranting. Bangsa Israel itu menjadi simbol gambaran. Demikian juga dengan saudara, dengan saya sebagai gereja ujian hatinya Tuhan, Israel rohani yang sedang diperhatikan. Mari kita lihat kembali lagi dalam kitab Yehezkiel. Kita lihat kitab Yehezkiel 15. Yehezkiel 15 ayat yang ke-6. Yehezkiel 15 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang melebar di dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Israel. Ranting-ranting itu kalau tidak berfungsi selesai. Demikian juga dengan kehidupan saudara dengan saya. Ketika kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh pada saat penghakiman, pengangkatan, kita siap saja bagaikan ranting-ranting yang akan dikumpul dibakar. Selesai, tidak ada cerita lagi. Mari, Tuhan terus mengingatkan bagi saudara dengan saya. Amin. Persoalannya karena tongkat harum yang bertunas sedang berada di tempat Maha Kudus. Disinilah puncak-puncaknya pertemuan mempelai wanita, yaitu pribadi Yesus Kristus sebagai mempelai wanita yang siap bersanding dengan mempelai wanita, yaitu gereja ujian sama saudara dengan saya. Kita di sini sudah punya iman. Iman ini adalah benih emas. Kasih ini adalah bola batu. Tetapi persoalan yang ada di sini adalah pengharapan. Amin. Pengharapan kita hanya pada Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali lagi lihat dalam kitab Yohanes. Di sini Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya." Di sini Yesus
dengan dirinya sebagai pokok anggur, artinya memiliki sifat yang benar. Sementara mulut-mulutnya setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak. Ranting-ranting ini berbicara bukan tentang murid-murid daripada Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Artinya apa? Tidak ada tidak ada di luar daripada Yesus. Hanya Yesus saja yang pokok anggur. Amin. Bagaimana kita bersama dengan saya untuk kita bisa melihat kuat dengan pribadi Yesus? Karena Yohanes 15 ayat yang kedua ini artinya bahwa kita harus berakar kuat dan di pohon kehidupan. Amin. Kita harus berakar kuat di pohon kehidupan. Dikatakan setiap ranting yang padaku tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak. Jadi kita harus betul-betul ingat. Amin. Karena dalam ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman sudah datang. Sudah berapa lama kita jadi jemaat Tunas baru? Sudah berapa lama? Coba hitung-hitung. Saya 3, 4, sudah 10. Mari. Tidak salah. Firman sudah datang. Firman sudah datang. Tetapi dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tapi persoalannya masih ada ranting-ranting. Persoalan ini masih ada ranting-ranting yang harus dibersihkan. Makanya dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, intinya bagaimana kita bisa berakar pada pohon kehidupan. Itulah pribadi Yesus. Amin. Mari saja kita lihat kembali dalam kitab Wahyu 22. Bagaimana kita hidup untuk berakar. Wahyu 22. Wahyu 22 ayatnya ini 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-seberangnya sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Amin. Ketika saudara dan saya betul-betul kita tertancap dan tertanam pada pokok anggur, itulah pribadi Yesus, maka disitulah kita akan mendapat kehidupan seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu 22. Air sungai kehidupan jadi bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Amin. Dan itulah tujuan dari saudara dengan saya. Kalau kita tidak berpikir ke sana, ya sudah, mau ibadahkan tidak akan terserah. Tetapi saya percaya saudara dengan saya, kita punya kerinduan ke sana. Amin. Kita harus bayar harga. Mau hujan sedikit, kau hujan banyak kah? Tapi mari, ini harga yang harus kita bayar. Mari, firman terus mengingatkan saudara dengan saya. Mari, karena dalam ayat 2 dalam kitab Yohanes 15 ayat 2 ini merupakan satu kerinduan Tuhan bagi saudara dengan saya. Amin. Tuhan rindu supaya kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tidak sekedar percaya, tetapi kita betul-betul mendapatkan satu kerinduan yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Jadi Tuhan banyak. Bagi mereka yang mungkin sudah punya anak, sudah punya cucu, saya mau bilang bahwa itulah bagian dari kegenapan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa jadi Tuhan akan tidak akan memberikan kecelakaan, kesusahan, tetapi jadi Tuhan di situ adalah umur panjang, kesehatan, bahkan melihat kepada anak-anak, bahkan melihat kepada cucu. Jadi bagi saudara dan saya yang sudah punya cucu bahagia karena kita sudah dapat menggenapi janji firman Tuhan. Ini janji yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Mari firman terus mengingatkan. Mari tidak semudah kita untuk membalik telapak tangan. Karena ranting-ranting ini harus dibersihkan. Amin. Ranting-ranting ini harus dibersihkan. Dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah
supaya ia lebih banyak. Ini berbicara tentang proses salib. Hal-hal yang harus diingatkan bersama dengan saya. Mungkin hamba Tuhan menyampaikan, gembala menyampaikan setiap terbatas, tetapi Tuhan juga akan mengingatkan hal-hal yang lain. Mari ini proses salib bagaimana? Supaya saudara dengan setia semudah kita membalik telapak tangan. Karena nanti kita memang sudah bersih. Karena firman yang telah dikatakan sudah bersih, sudah punya firman semua, tetapi masih ada yang harus dicek kembali lagi. Amin. Ini kita punya kebiasaan ranting-ranting. Ini ranting-ranting ini berbicara juga mengenai segala hal-hal yang kadang-kadang menjadi penghambat. Karena ranting-ranting tentang pribadi Yesus sendiri sebagai pokok anggur, murid-murid juga berbicara tentang ranting-ranting. Yang itu lagi berpersoalan dengan saya. Bahkan di sisi lain ranting-ranting juga berbicara tentang hal yang harus kita tanggalkan. Berat. Ketika teguh tentang menolak sakit memang. Bicara tentang jangan makan minum itu sakit. Banyak perkara. Karena firman sudah jelas dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Coba kita lihat. Ibrani 4 ayat 12. Sebab beginilah, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Amin. Firman Allah itu hidup. Bagaimana mau menghidupkan rohani cepat kalau kita hanya dengar firman yang slow, kapan cepat mau berubah? Hanya firman datang untuk ingatkan tentang berkat. Kapan mau sakit tegur? Ini firman yang hidup dan kuat. Maka di sini dikatakan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Amin. Pedang bermata dua. Kita tunjuk jemaat, tapi ini juga lari buat kita. Artinya bahwa kita sebagai pelayan, kita juga lebih banyak dituntut. Bukan berarti jemaat yang ditunjuk, sementara kita juga, maksudnya begini, bahwa sekat atau bagaimana? Mari, semua kita mendapat posisi, tetapi sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai yang dipakai Tuhan, kita yang lebih banyak dituntut. Kita berharap jemaat, kita berharap orang tua, berharap saudara, tapi kita sendiri tidak bisa merubah diri kita. Sayang, ini kan masalah. Akhirnya nanti dalam perjalanan kita tidak pernah sama-sama di gereja, tapi akar kepahitan ini masih ada. Sama-sama di gereja, tapi begitu keluar pintu gereja, mulai kamu cerita-cerita sama sini. Sama-sama di gereja, tapi firman tadi macam mungkin saya. Bertobat dalam nama Yesus. Itulah firman yang tajam bagaikan pedang bermata dua. Dikatakan tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk dalam dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susun. Aduh, sama macam terus tak berdaya. Mama kau sebaya sama sukses suka malas. Firman terlalu keras. Hati-hati. Justru sebagai anak jauh dari firman menjadi saudara akan lebih hanyut. Dikatakan memisahkan sendi-sendi dan susun. Ia selalu mempertimbangkan pikiran hati kita. Ini firman. Ketika saudara buka hati, maka roh Tuhan bekerja di situlah. Roh Tuhan akan mengisi hati saudara dengan saya. Saya juga melayani, saya juga punya persoalan, tapi bukan berarti membuat saya untuk mundur jauh dari tanggung jawab. Mari, bagaimana firman mau menyijikan saudara dengan saya, kita dipangkas. Sakit memang, sakit. Karena dalam pola tabernakel, kalau kita bicara tentang pola tabernakel, ini sangat identik dengan penyucian. Ini sangat ini pola yang pada akhirnya kita Tuhan kita tahu. Saya bertahun-tahun di Yesus baru, tapi saya punya iman itu ada di mana sekarang. Apakah saya masih ada di Kristen halaman, di pelataran? Ini daya pembenaran. Ini kita sudah dibenarkan, sudah percaya kepada Yesus, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita sudah dibenarkan, tidak salah. Tetapi ada tahapan selanjutnya. Kita harus maju pada tempat kudus. Amin. Kita masuk maju. Ini tidak sistem ibadah
berbicara tentang baby tidur setiap hari Minggu. Di sini ada Kanil Emas, ini berbicara tentang ibadah PA. Ini Mesbah Dupa Emas, puncak doa yang ketika sistem ibadah yang paling tertinggi itu ada di doa Mesbah, puncak ibadah yang paling tertinggi. Kadang-kadang ya pengalaman kalau gembala-gembala bilang kalau di sini, tapi yang disayangkan itu justru puncak ibadah di penyembahan yang paling sedikit. Padahal ini adalah yang pertemuan kepada Bapa di surga. Bagaimana tabernakel ini menghubungkan bumi dengan surga. Itulah kita bersaudara dengan saya ada di sini. Demikian juga dengan rohani manusia kita jasmani. Bagaimana Tuhan mau datang berjumpa dengan kita dalam tubuh kita, tapi kalau tubuh kita ini masih banyak ranting-ranting yang harus dibereskan. Mari dengan tiga sistem ibadah ini. Sementara firman hari ini kita berbicara tentang tokat Harun yang bertunas tentang pengharapan. Amin. Iman, harap, kasih. Ini yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Itulah kita bersaudara dengan saya. Mari kita siap. Bagaimana ranting-ranting, kebiasaan-kebiasaan. Ini ranting. Maaf, orang masih pada bilang itu ranting-ranting yang harus dibersihkan. Mari kita lihat dalam Ibrani kembali 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Amin. Tidak ada sesuatu makhluk pun. Tidak ada sesuatu yang kita mesti disembunyi. Saya dengan ibu kadang-kadang kami pagi suka menyimak pagi dan bilang begini, ya Allah, Bapak khotbah mantap hebat deh. Tapi di rumah itu ketua anak yang maju. Saya bilang, Mama, tidak salah. Kita boleh melihat orang lain, tapi kadang-kadang kita sendiri di dalam rumah ada hal yang mengganggu di hati karena sifat keluarga. Akhirnya tuh marah, pukul. Sudah akhirnya mulut ini tanda-tanda bicara ke luar. Jangan itu lihat dulu di luar, tapi kita lihat dulu yang ada di dalam pribadi kita. Kita mau ke luar, tapi kadang-kadang di luar itu kayak malaikat terang, tapi nanti di rumah itu siapa? Ya ibu, ya itu bapak, pembelasan. Jangan kita pakai bawa orang lain di luar. Maka kok sama seperti baru ini firman. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telah yang terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Amin. Kita harus bertanggungjawabkan. Kita punya ranting-ranting masing-masing. Ranting apa? Ranting-ranting emosi. Ranting apa lagi marah-marah? Ranting-ranting benci-benci. Ranting-ranting apa? Cerita-cerita orang. Bagaimana kita mau belajar? Haleluya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Diingatkan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saudara dengan saya. Hari ini kita harus dibersihkan. Amin. Mari, firman Tuhan mengingatkan. Karena sakit memang harus ada harga yang kita bayar. Mari, untuk mendapatkan buah banyak kita butuh pembersihan yang tegas dan menyeluruh. Amin. Untuk pembersihan, Yesus sendiri sudah berkata sangat jelas dalam kitab. Kembali lagi dalam kitab Yohanes. Hari ini tegas dan menyeluruh. Setiap ranting padaku, masih dalam ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Amin. Dipotongnya, katanya dipotongnya. Nah ini tulisan besar. Siapa yang potong? Firman. Amin. Firman yang membersihkan saudara dengan saya. Kalau datang di gereja lihat manusia, saudara akan kecewa. Melihat bapak gembala, lihat kami yang pelan-pelan, saudara akan kecewa. Tetapi sepenuhnya kalau kita lihat kepada firman, karena firman yang akan potong, terus diiris-iris. Dikatakan dari setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Dibersihkan itu, kita macam saya sakit, pedis. Tapi itulah
firman Tuhan. Itulah pribadi Yesus yang akan memberikan saudara dengan saya. Amin. Jangan membersihkan potongan memotong bebelakan lagi. Tapi pada apa lagi ini akan menuju pada satu kematian. Dipotong akan ada kematian. Orang-orang yang kita sayang apa bisa terjadi. Dan berbagai-bagai macam proses yang akan diizinkan Tuhan ketika kita masuk dalam suatu pembersihan. Amin. Pembersihan harus menyeluruh, tidak setengah-setengah. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Mari, yang hanya bisa mampukan saudara dengan saya hanya lewat firman dan Roh Kudus. Amin. Ada 3 sarana penyucian yang akan membantu saudara dengan saya: firman, Roh Kudus, dan tubuh Kristus. Dengan tubuh Kristus ini jangan kita anggap menjadi hal yang biasa-biasa. Ini hal yang sangat sakral yang harus saudara dan saya kita lakukan. Amin. Sehingga kalau begini maka itulah kehidupan saudara dengan saya bisa dilayakkan kembali. Mari, bagaimana supaya untuk kita memastikan bahwa kita bisa berbuah? Mari, karena tujuan daripada pembersihan dikatakan dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ladang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Dari penyucian, dalam penugasan, pemotongan, pembersihan, tujuan daripada semuanya itu adalah bagaimana untuk dapat menghasilkan buah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Dikatakan dalam ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Amin. Kita sudah siap untuk dibersihkan. Ketika datang firman yang keras dan bentuk apapun firman, kita sudah siap. Tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa berbuah. Itu tujuannya, sehingga kita bisa layak di pokok anggur yang benar. Dikatakan ia berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, di luar Tuhan kita membuat apa? Mungkin di luar Tuhan paling kita hanya berjalan dengan Bapak Gembala biasa bilang apa? Dengan topeng. Bapak Gembala biasa bilang topeng sama mama, kita jalan nanti kita buat topeng ini bagaimana? Ini pribadi. Saya bersyukur firman itu terus datang dan ingatkan. Kita dipangkas, pangkas. Supaya topeng ini juga betul-betul tidak ada. Amin. Mari dikatakan bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin masih ingat yang pernah saya sampaikan bahwa senyum itu ada 2 macam. Jadi kalau senyum yang polos betul-betul dari hati akan terpancar dari raut wajah yang betul-betul ada cahaya. Artinya ya senyum ya begitu. Jadi kelihatan raut muka itu tidak apa betul-betul terpancar dari hati. Itu senyum yang tulus. Tapi kalau senyum yang dibuat-buat, senyum kayak terpaksa, mungkin lihat senyum ini keripik dari sini gini nanti kelihatan dari ujung mata. Ses, bro, bagaimana kabar? Haleluya, begituan. Itu senyum yang dibuat-buat. Ini membuktikan bahwa kita tinggal di luar Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan senyum dengan polos, bicara lepas, bebas, tidak kayak ada beban. Sekalipun punya masalah, tapi kalau kita ada dalam Tuhan, kita lihat dalam ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan di dalam api lalu dibakar. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, bagaikan ranting. Ini menggambarkan kehidupan orang-orang yang tidak mau bertobat. Firman sudah keras, tapi hati juga tambah keras. Susah juga. Orang biak mau merubah orang biak, tapi otak ini susah untuk dirubah. Dan kita orang biak keras,
Tapi kalau kita ada di aliran pertobatan itu hanya karena kemurahan Tuhan saja. Amin. Itu hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Jadi mari, kalau kita tinggal di dalam Yesus, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Mari hari ini Tuhan tolong saudara dan saya, kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta belas kasih Tuhan, terus kekuatan. Amin. Sehingga ketika nanti kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang menyita kita punya waktu, yang membuat kita tidak fokus, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, mulai dikikis pelan-pelan, firmannya kikis, potong. Ketika kita buka hati, ya, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita tidak pernah mau bandingkan diri kita dengan kekurangan kita dengan tetangga sebelah, mau dengan kakak saya, saudara yang punya harta, pangkat, jabatan, punya kita tidak pikir. Karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu kita punya lebih banyak ada di surga. Amin. Tapi kalau kita tidak melekat di dalam Tuhan, maka nanti kita iri hati sama tetangga. Aduh, masa dia begini, terus setengah mati kita tidak dapat ini. Susah. Mari. Jadi mari. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Saya, kering ini rohani yang mati. Sudah tidak berdaya, tidak bikin apa-apa, sudah tidak punya keinginan untuk ke gereja. Semua harus bapak gembala kota, ibu gembala kasih kabar lagi. Sesama anak tuanya, jangan lupa itu punya pelayanan. Kering, rohani kering mati. Mari kita tidak usah lihat kursi-kursi yang kosong, jemaat yang tidak datang bagaimana. Mari biar kita lihat kehidupan pribadi kita sesuai dengan firman. Dan kalau tujuan kita berdoa dan berdoa supaya roh Tuhan yang membawa mereka kembali ke dalam. Karena ini Tuhan yang punya tempat. Hanya Tuhan percayakan buat bapak gembala dengan ibu untuk menjaga dan untuk dapat menghibur kami. Jadi tugas kita berdoa, jangan kita mengeluh sama orang-orang yang tidak mau datang. Karena Tuhan yang punya pekerjaan ini, bukan bapak gembala. Bapak dengan ibu, kami yang menopang hanya untuk melanjutkan apa tujuan Tuhan untuk kami di tengah-tengah dunia ini. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang layak bersama saudara dan saya. Kita siap mau dicampurkan, mari. Kita siap buka hati. Karena Yesus adalah firman yang akan sendiri menunjukkan saudara dan saya. Mari. Ayat yang dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api halus. Terlambat. Kalau hanya sebatas masih kering saja, ya sudah cepat-cepat kita balik supaya jangan kering tapi kasih hidup kembali. Tetapi kalau kita sudah malas tahu ya, kalau kita sudah tidak mau peduli, hati yang begitu keras, sudah ayat selanjutnya akan mengatakan kemudian dikumpulkan orang. Dikumpulkan orang. Keadaan orang kalau sudah lihat kita harus kumpul kayak orang sakit yang sudah mati. Tinggal kita rame-rame tunggu sudah tuh cabutin punya ambulans datang ini sudah bilang penumpang terakhir bawa yang pergi sudah. Bahaya. Dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu gimana? Sudah tidak ada kesempatan, tidak ada kemurahan Tuhan karena sudah binasa dibakar orang. Kalau kita orang meninggalkan orang Kristen, ya kita tidak berdoa mudah-mudahan dosanya diampuni apa semua. Kita hanya berikan penguatan kepada keluarga, iman, sudah sebatas itu. Tapi bagi mereka orang sebenarnya sudah mati sama dengan orang Katolik. Kalau sudah mati itu berusaha berdoa, Tuhan ampuni dan Tuhan perhitungkan amal baktinya selama ada di dunia. Mari, firman terus mengingatkan saudara dan saya dalam ayat yang ke-6 tadi, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan di dalam api dan dibakar. Selesai. Tetapi ayat yang ke-7, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, amin. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Mari ketika saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, tetapi persoalannya ayat 3, kamu memang sudah bersih dengan firman yang telah katakan. Kalau sudah bersih, firman. Kalau bicara tentang tabernakel atau orang-orang yang selalu dalam pengajaran,
selalu punya buku-buku catatan. Gembala sampaikan catat. Saya juga punya buku banyak. Banyak, kita catat. Nanti pulang buka. Itu firman, tidak salah. Firman sudah bersih, tetapi pastikan ranting-ranting ini juga harus dipastikan. Amin. Kita sudah punya firman, tidak salah. Tetapi ranting-ranting, hal-hal yang menjadi kebiasaan. Mari, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu, amin. Firman harus tinggal di dalam saudara dan saya. Mari, karena tujuan daripada semua itu bagaimana untuk kita bisa tertanam dan berakar dan bisa menghasilkan buah-buah. Karena ketika ranting itu bertumbuh, nanti akan ada tumbuh buah. Buah ini yang bagus atau tidak, tergantung ranting. Itulah kehidupan saudara dengan saya. Kita sudah datang di pokok anggur yang benar. Firman sudah disampaikan. Sekarang bagaimana gaya tanggap kita? Apakah firman itu kita bisa kembangkan dia? Apakah kita bisa praktekkan untuk dapat menghasilkan buah yang sesuai atau tidak? Mari, saya mengajak kita untuk lihat ayat-ayat kita Kolose, supaya kita bisa tertanam dan bisa berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita Kolose 2. Kitab Kolose 2, puji Tuhan, ayatnya yang ke-7 dan 8, dalam hitungan yang ketiga, sama-sama kita akan membaca. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Amin. Firman mengingatkan kita semua hari ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, maka aku juga akan tinggal di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Jadi tidak hanya sekedar kita coba lihat kalau tanaman. Hari ini kita bertanam rica atau tomat di sini. Baru tumbuh sedikit, coba kita kasih pindah di tanah sebelah. Kira-kira apa yang terjadi? Lain, karena tidak berakar. Demikian juga dengan kehidupan saudara dengan saya. Kalau kita tidak tertanam dalam satu penimbalan yang tetap, nanti kita tidak pernah akan berakar. Kita hanya rasa-rasa. Firman di situ begini. Ya, saya coba nanti saya sembahyang di sana lagi. Aduh, firman sini. Ini masalah. Demikian juga kalau pun ada persoalan, masalah di dalam jemaat. Jangan kita langsung tinggalkan jemaat pergi saja. Nanti sama juga ada masalah baru di sana. Tidak ada penjelasan, berarti lagi. Dan terakhir nanti datang minta ampun di sini. Karena tidak tertanam. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Amin. Dia di sini huruf besar. Itulah pribadi Yesus Kristus. Kita bagaikan ranting-ranting yang sudah tinggal siap sebentar dibinasakan, dibakar. Tapi hari ini kita masih mendapatkan nurahan Tuhan untuk dibersihkan, dipotong, disayat-sayat, dan kita kembali melekat kepada pribadi Yesus. Itulah pokok anggur yang benar. Kita berakar di dalam Dia. Kita dibangun di atas Dia. Amin. Dibangun bagaimana rohani sekarang dengan saya supaya tidak kering. Mari kita terus hari-hari dalam dekat dengan Tuhan. Dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Amin. Iman kita dituntut. Iman itu apa? Definisi daripada iman. Saya lihat sedikit saja di dalam kitab Ibrani, kalau tidak salah itu di dalam Ibrani 11. Definisi tentang iman. Ibrani 11 ayat 1. Nah, puji Tuhan. Karena ayat Kolose tadi sangat jelas dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Amin. Makanya kita lihat sebentar dalam definisi iman itu apa. Dalam Ibrani 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita sedang mengharapkan sesuatu, tetapi selanjutnya dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari ini menggambarkan tentang Yerusalem baru. Kedua saudara dengan saya, kita rindu ke Yerusalem, tapi kita belum tahu nanti Yerusalem itu bagaimana. Hanya lihat di televisi, hanya lihat di YouTube, hanya lihat. Tetapi sesungguhnya Yerusalem yang bagaimana? Itulah kerinduan saudara dengan saya. Tujuan terakhir kita ke sana. Amin. Makanya diingatkan kembali dalam kitab Kolose dan dalam ayat yang ke-7, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-rohnya, tetapi tidak menurut Kristus. Kita hati-hati filsafat-filsafat. Minggu lalu kan saya ada bersaksi di sini tentang apa filsafat, tentang ajaran-ajaran turun-temurun. Dibilang begini, ini orang tua saya sendiri, mama, Nano, kok bukan yang ada luka-luka di bawah sini? Itu Om Paulus sudah tidur di peti mayat, gitu. Mama juga pernah begini, Mama Ade, waktu Mama Ade meninggal, Mama punya kaki, saya tinggal dekat orang meninggal, saya tarik semua sini. Mama Ade, Mama saya naik. So, Mama Ade kaki. Ini salah satu kepercayaan orang yang masih ada sampai saat ini. Sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, tapi saudara akan lihat nanti. Ketika ada di tengah-tengah keluarga yang tidak bertobat, ini kondisinya nanti saya sendiri ditawarkan. Satu datang dari sudah cepat, kok di Om Paulus, peti mayat belum tutup, jadi kau kesana dulu, atau kau malu ke orang banyak. Wah, kamu selesai ini, saya tidak mau ada ikatan dengan orang mati. Kita lakukan ini sama saja kita sedang mengikat diri kita dengan orang-orang mati. Ini sudah sesuai dengan firman. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Mari, sekuat-kuatnya kita dengan manusia, kalau satu saat kita ditawan, pola pikir kita, karakter kita, mungkin karena anak sakit tidak sembuh-sembuh, mungkin cek dulu depan mari bikin gerakan apa, cek dulu depan mari bikin gerakan apa, atau mungkin cek dulu masalah tanah di kampung. Ini yang bikin desa, ini filsafat, hal-hal yang bodoh, tapi sedang dipertahankan oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada lagi filsafat, ketika bikin rumah, usahakan itu tiap kali harus begini. Jangan sampai pintu rumah menghadap ke depan sampai ke belakang, harus belok sampai begini. Karena kalau pintu depan terbuka sampai pintu belakang, berkat masuk sampai ke luar cepat. Ini masih ada, ini filsafat. Bahaya. Harus bikin rumah begini, mau bikin ini harus bahaya. Ini gambaran ranting-ranting yang harus kita patahkan sedikit. Amin. Supaya dalam pengikutan kita kepada Tuhan betul-betul kita tahu akan panggilan kita itu sebagai apa. Kita tidak hanya sekedar jadi Kristen kaleng-kalengan. Tahu Kristen kaleng-kalengan, tahu nggak penting datang ibadah. Ada ibadah ikut sudah. Keluar mau bikin gerakan apa itu tidak ada masalah. Tapi saudara dan saya tidak demikian. Sesuai dengan iman, ada sesuatu yang kita harap, tapi belum kelihatan. Itulah Yerusalem baru. Itu yang diingatkan oleh firman hari ini. Mari ayat lama sekali lagi. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Roh-roh dunia ini juga punya kaitan dengan roh orang mati, tetapi tidak menurut Kristus. Jelas. Jadi berarti apa yang Mama bilang ini menurut siapa? Kristus kah iblis? Pasti menurut iblis, bukan Kristus. Kalau menurut Kristus, pergi berobat supaya ada obat minum dia sembuh baik-baik. Itu kan Tuhan pun di jalan, toh. Tapi kalau menurut iblis, sudah ada orang mati tuh, lesin cepat kasih gabung.
macam-macam. Baik, biarlah firman Tuhan hari ini dapat menolong saudara dan saya untuk kita terus lebih ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus untuk siap dipangkas, mau terus lagi kita masih injak kaki di rumah Tuhan, kita siap dipangkas. Nanti itulah hal-hal yang akan mengganjal kehidupan rohani saudara dan saya. Tuhan memberkati.